Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semua. Jumpa lagi dengan M Syukur IPB Channel. Kali ini kita berada di kebun percobaan IP Liwikopo untuk melihat penelitian mahasiswa S2 kimia atau biokimia, Mbak? Kimia. Mahasiswa kimia Mbak Rati ini melakukan percobaan pemupukan magnetit POC, pupuk organik cair. Ya, di Liwikopo itu lahan percobaan IPB yang merupakan lahan marginal, pH-nya rendah sehingga perlu adanya tambahan pupuk yang lain yang memicu agar lahan atau agar tanaman tumbuh dengan baik. Nah, varietas cabai yang digunakan adalah Bonita IPB. Sobat semua, ini adalah Bonita IPB. Ya, kita lihat tampilannya di lahan marginal seperti ini, meskipun terserang begomavirus, ya, tapi buahnya tetap banyak. Ini sahabat semua, saat ini cabai yang sedang diminati petani adalah yang bentuknya seperti ini, ya, agak pendek ukurannya, tidak terlalu panjang. Ya, saya sebut saja yang sekarang banyak diminati petani adalah varietas Ori 212. Ini adalah mirip Ori 212, ya. Yang menjadi istimewa dari varietas Bonita IPB adalah kalau kita lihat ini ada serangan virus tetap, ya, tetapi buahnya masih tetap relatif lebat, ya. Jadi dia toleran terhadap begomavirus. Saya kira ini adalah salah satu alternatif kita merakit suatu varietas begomavirus, tahan terhadap begomavirus, karena begomavirus itu jenisnya atau begomavirus itu kan kelompok, ya, masih belum spesies, sangat banyak, ada ratusan bahkan ribuan, ya, di seluruh Indonesia, sehingga tidak mungkin kita merakit varietas cabai yang betul-betul tahan terhadap begomavirus. Yang kita lakukan adalah dia toleran, dia mungkin saja masih terserang, ya, tetapi masih menunjukkan perform, masih menunjukkan produktivitas yang sangat baik. Nah, ini yang kita rakit, dan ini terjadi pada Bonita, ya. Kalau kita lihat ini, meskipun ini bukan pengujian virus, ini adalah pengujian untuk pemupukan. Saya sampaikan tadi bahwa di Liwikopo itu penanamannya terus-menerus, karena mahasiswa melakukan penelitian terus-menerus, ya, sahabat semua, sehingga tidak pernah hilang, ya, dari lahan atau tanaman tersebut, terutama hortikultura, sehingga virus khususnya adalah begomavirus di Liwikopo ini tetap ada eksis sepanjang masa, sehingga kalau kita tanam cabai rawit mesti akan terserang begomavirus, ya, di lahan manapun juga. Ini Mbak Rati istimewa ada dapat lahan di agak belakang, ya. Kalau di depan barangkali kendalanya lebih besar lagi. Selain virus juga ada penyakit tular tanah. Nah, sahabat semua, Bonita IPB ini sudah juga diuji di beberapa tempat, ya. Kalau kita lihat ini adalah di Bali, ya, petani di Bali ini menanam pada kondisi kurang air pada saat musim panas. Itu tanamannya masih bagus, ya. Kalau kita lihat sahabat semua, ini tanamannya masih bagus, ya, buahnya lebat sekali meskipun kekurangan air. Dan kalau kondisinya panas, biasanya serangan virus semakin banyak karena vektornya, yaitu kutu kebul, perkembangannya cepat pada suhu yang agak tinggi, ya. Nah, jadi penanaman di Bali ini relatif baik. Berikutnya kita lihat ini ada penanaman di Temanggung, dataran tinggi, juga bagus saya kira, karena pada saat ditanam ini cabai-cabai rawit di sekitarnya sudah terserang virus, dan dia masih tetap eksis, masih tetap bagus meskipun daunnya sudah mulai habis, itu buahnya masih tetap banyak. Nah, ini di Temanggung kejadiannya. Kemudian juga di Garut juga demikian, virus juga banyak karena penanaman yang terus-menerus, gitu, ya. Kita lihat buahnya tetapi masih tetap lebat, ini di Garut, ya. Dan juga kita tanam juga di Lampung. Di Lampung kita gunakan beberapa varietas lain daripada Bonita, ada juga varietas lain, Ori juga kita tanam, ada Rawita juga kita tanam, dan ternyata ada varietas Rawita khususnya kalau kita lihat ini tidak berbuah begitu, dan alhamdulillah Bonita masih tetap lebat. Nah, itu di Lampung. Dan juga kita lihat di lokasi lain, ada di Kediri, di Blitar, ya. Di Blitar ada juga ini penanaman itu dalam kondisi pengolahan lahan yang tidak terlalu optimum, tapi tetap menunjukkan performa terbaiknya. Nah, sahabat semua, saya sampaikan tadi bahwa salah satu keunggulan Bonita IPB itu adalah produktivitas tetap tinggi meskipun ada serangan virus, ya. Produktivitas rata-ratanya mencapai 13-16 ton, tapi potensi hasilnya bisa sampai 20 ton, ya. Bisa sampai 20 ton karena
kita dasarnya adalah penelitian mahasiswa yang 8 kali panen. Padahal ini adalah cabai rawit merah dalam spesies Capsicum frutescens yang panennya bisa lebih panjang lagi, bisa 10 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun, tergantung dari perawatan dan serangan penyakitnya, ya sampai bosan kadang-kadang begitu. Nah, dan juga jumlah buah yang relatif banyak begitu, kemudian agak relatif padat sehingga relatif tahan penyimpanan kelihatannya ya. Dan memang saat ini karena yang diminati adalah tipe seperti ini, kita rakit yang seperti ini ya. Beberapa lokasi permintaannya cukup baik untuk ini, dan sudah kita lepas ya. Di tahun 2021 kalau tidak salah kita lepas varietas Bonita IPB, dan sudah kita launching tahun yang lalu oleh Rektor IPB ya, sudah ada di e-commerce di beberapa toko ya. Di e-commerce itu bisa diakses seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita pengujiannya di dataran rendah ya sahabat semua, ini di Bogor Wekopo 250, tapi kalau kita lihat di beberapa lokasi dataran tinggi ini penampilannya baik, bahkan lebih baik ya. Kalau kita lihat di Temanggung itu di atas 1000 meter ya, 1500 kalau tidak salah, kemudian di Garut juga 1000 lebih begitu ya, performnya masih tetap bagus gitu. Kemudian di Cipanas juga pernah kita tanam, itu juga relatif baik ya penampilannya ya sahabat semua. Ini salah satu alternatif dari varietas unggul yang kita hasilkan ya, Bonita IPB. Ya demikian sahabat semua, tunggu kami di channel ini untuk update selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.